Halo, selamat datang di podcast Bocor Terus. Podcast yang bicarain tentang masalah rumah. Perkenalkan, saya Sugeng Susilo. Saya Danang Ismanto. Saya Mama Sidik. Ya, kita ini masuk episode kedua. Ya. Dik. Kira-kira ngomongin apa hari ini kita? Saya kemarin dengar Mas Danang ada survei ya? Ya kemarin. Iya. Jadi terakhir yang saya temui persoalan rumah. Jadi ini cukup kompleks permasalahan rumahnya, terutama karena usia rumahnya sudah cukup tua ya dari Iya. usia, sehingga persoalan ini menjadi cukup rumit dan kompleks. Jadi yang masalah utama di rumah itu adalah bocor, hampir di seluruh bagian rumah. Gitu. Itu rumah udah lama atau dari bangunan baru langsung bocor atau sejak lama tinggal tidak ada masalah langsung berapa lama jadi bocor? Itu kalau mendengar dari ceritanya ya, di rumah itu dibangun tahun 2000-an awal. Jadi sekitar 24 tahun usia rumah. Cuma masalah ini timbul sekitar 5 tahun yang lalu. Gitu. Jadi masalah utamanya tadi bocor. Kemudian ada persoalan lain lah, terutama dengan usia rumah yang 25 tahun itu ya banyak seperti kusen-kusennya sudah lapuk, kemudian cat dindingnya sudah banyak yang lupas karena info dari pemiliknya ini dari rumah itu dibangun sampai sekarang itu belum pernah direnovasi. Di daerah mana itu ya? Itu di Bintaro. Oh, Bintaro. Daerah Bintaro. Jadi itu memang, tapi masalah yang ingin kita kemarin kita bereskan masalah bocor dulu karena yang sangat mengganggu aktivitas di dalam rumah. Jadi itu persoalannya adalah bocor di seluruh bagian rumah. Jadi di ruang tamu, kamar mandi, Merata ya? merata. Itu 2 lantai atau 1 lantai? Itu rumah 1 lantai. Oh, 1 lantai. 1 lantai. Jadi dari analisa saya kemarin memang persoalan utamanya karena usia atap yang sudah sudah tua lah ya. Oh. Dan juga ditambah lagi akibat perbaikan yang berulang. Jadi infonya sih 5 tahun yang lalu itu mulai ada bocor, cuma belum sebanyak yang sekarang. Jadi bocornya itu di 1-2 tempat diperbaiki, sembuh di titik yang itu, tapi muncul lagi di titik yang lain. Jadi seperti itu sampai Tidak tuntas ya? Tidak tuntas, terutama karena memang usia atapnya sudah tidak bisa diperbaiki. Boleh tahu itu atapnya apa yang lama ini? Atapnya ini atap bitumen. Ondulin. Aspal. Ondulin. Oh, jenis asbes tapi dia bentuknya kayak asbes Betul, tapi dia kayak bahannya asbes, kayak seng gitu. Campuran kertas sama itu ya atau Bitumen ya, dia banyak aspal. aspal. Oh iya. Jadi memang yang kita tahu lah ya bahwa atap aspal atau bitumen itu kan kalau udah mungkin di atas 10 tahun itu kan dia udah Iya. mengeras, kemudian juga banyak melendut Iya. karena Oh, iya. panas itu, dan kalau diinjak dia berpotensi sobek, Iya. sobek melendut. Jadi itu yang terjadi di rumah itu, sehingga memang usulan yang kita sampaikan itu ya kita ganti penutupnya. Kebetulan itu rangkanya sudah berjaringan, Oh, sehingga dengan tidak berubah total ya. tidak berubah, bentuknya sama. Jaringannya masih bagus ya? Masih bagus, Oh, masih masih bagus. Secara masih bagus. Konstruksinya pun kuat. Hmm. Ya, jadi usulan yang kemarin kita sampaikan itu, ya kita ganti penutupnya aja. Penutup dibongkar, kemudian kita pasang penutup baru. Kemudian memang usulan yang kita sampaikan kemarin kan karena kondisi atapnya itu, karena dulunya pakai atap ondulin kan, dia kan relatif kemiringannya itu kurang dari 20 derajat. Sehingga saya putuskan itu menggunakan atap yang langsung panjang. Metal sheet gitu. Metal sheet, ya saya menggunakan metal sheet. Jadi kemarin sih sempat saya berikan beberapa opsi, salah satunya metal sheet dan juga PVC. Memang usulan utama saya terutama itu PVC, metal sheet. Metal sheet. Terutama secara estetika lebih bagus, Iya. dan juga ketahanan segala macam itu lebih pas lah dengan itu. Karena memang pemilik rumah juga concern ingin solusi perbaikan yang permanen, Ya, yang inginnya timeless yang ya. timeless. Ya, Jadi sudah jenuh juga ya? sudah jenuh. Jadi Iya. mungkin agak males sedikit, tapi sudah kedepannya gak ada masalah lagi. Iya. Dan juga karena rumahnya kebetulan cukup cukup agak ya inilah tidak biasa rumahnya secara desainnya, kemudian model rumahnya itu nggak biasa. Jadi ingin tetap performa rumahnya prima, bagus, tidak bocor, juga bagus, cantik dilihat. Jadi kemarin diputuskan pakai atap metal. Dan itu sih nanti kita rencanakan akan dimulai bulan depan ya. Jadi ya kan sudah tanggal 28, jadi 2 hari lagi kita
udah mulai. Ini hari Sabtu, besok kita akan mulai itu. Iya. Pertama itu, kedua persoalan yang juga saya temui di rumah itu selain atap ada talang. Talangnya itu kan menggunakan talang seng. Talang seng yang sudah kita ketahui itu kan ada masanya, terutama karena dia tidak tebal ya. Persoalannya yang sering kita temui lah itu ya berkarat, terutama karena selama rumah itu dibangun ya sampai sekarang itu belum ada maintenance talangnya itu. Iya. Jadi berkarat lah, sehingga kemarin juga kita putuskan talangnya kita ganti dengan solusi yang paling praktis tapi tadi awet seperti yang Ketahanannya ini ya. ketahanannya ya Dapat, ya. itu pakai talang metal yang seperti kita tahu lah, talang metal itu kan cara pengerjaan itu cepat, praktis. dan kita bisa sesuaikan sesuai ukuran. Betul, Iya. itu terutama karena kita tidak perlu merubah konstruksi atap Ya. yang existing Sekarang sekarang. metalnya metal kita dari plat kita bending ya kan. Iya, plat custom. Nah. Jadi tadi ya betul. Jadi plat custom itu supaya bisa menyesuaikan Lebarnya. bentuk dan ukuran Ukurannya. talang existing. Iya. Memang kemarin sempat ada opsi kan, kalau kita tahu lah atap yang talangnya agak bagus itu kan ada yang kuat ya, ton atau metal. Iya. Talang plat tadi. Jadi Cuma- ini saya perjelas metal bending sama metal yang biasa umumnya kita. Iya. Karena Beda ini itu. pemirsa ini Iya. perlu tahu Iya. ini. Karena mungkin ya bayangan metal itu mungkin metal yang biasa itu, yang tipis itu kan. Jadi kalau metal yang dari kita itu kan bendingan. Iya, jadi plat yang Betul. bisa dipakai ya. 2 mili kan kita. Iya, 2 mili. Di custom dengan ukuran dan model yang sesuai dengan Iya. ini kebutuhan, sehingga tadi ya termasuk cukup efisien, Iya. ekonomis lah dibandingkan memang ada opsi lain diganti dengan seng baru. Cuma pengalaman kita atau seng itu kan talang seng itu ketahanannya kurang baik, Iya. sehingga ada kemungkinan 5 atau sampai 10 tahun ke depan akan persoalan sama akan muncul lagi. Kekakuannya juga kurang. Betul, Jadi iya. ada endapan atau Iya, genangan cepat sekali air itu itu ya bermasalah. melendut ya. Memang ada kan ada opsi lain kalau pakai talang Iya, beton, iya. cuma effort dan ininya cukup besar. Iya. Pengalaman yang saya temukan juga kalau metal itu yang plat ya, itu untuk kemiringan bisa di-adjust. Iya, bisa diatur. Bisa diatur. Kalau kayak talang dari misalnya dari seng, dari ini kan dia banyak geleduk-geleduk ya. Kalau tidak ini Iya. Kalau kemiringannya itu ya air itu banyak mengendap kan. Tidak tuntas. Iya. Jadi itu sih kemarin. Jadi persoalannya bocor hampir merata di seluruh bagian rumah. Setelah diperiksa tadi kondisi atapnya sudah memang, terutama karena usia dan juga karena perbaikan yang berulang, jadi sumber bocor baru di titik-titik yang baru itu. Serta talang tadi, talang sudah karat, kemudian juga biasalah kalau talang sudah usia lama kan dudukannya lapuk sehingga kemiringannya kurang, jadi genangan air. Jadi itu sudah sistemik jadinya. Jadi salah satu dari solusinya itu. Dan orangnya oke dengan Ya. dengan Cukup menerima dengan usulan kita, dan ya itu nanti mungkin Karena sudah lama bermasalah Iya. soal itu terus kan. Terus. Iya, jadi ya Jadi- jenuh tadi itu. jadi ingin dibereskan lah. Iya. Itu ya nanti 1 bulan nanti kita itu untuk pengerjaan. Oh, iya. Dan dengan itu situasi nanti masih bisa ditempati. sama termasuk manusia. itu plafonnya juga diganti ya hanya Iya, sebagian? yang agak uniknya ini itu sebenarnya kita usulkan mengganti plafon, terutama supaya rumah jadi baru lagi kan, Iya. ideal dicat segala macam. Cuma karena memang budgetnya terbatas, Iya. jadi diputuskan tahap 1 ini penggantian atap dulu. Jadi, terutama karena konsep ini kan mendekati Lebaran, jadi supaya Beres dulu bocornya. Iya. Jadi nanti memang sih ada tahap-tahapannya. Kemarin kita buatkan beberapa tahap, termasuk perbaikan yang sekunder ya. Tadi kan gitu ya, itu mengganti pintu-pintu yang sudah lapuk-lapuk. Cuma nanti memang karena budget yang disediakan itu, yang ada itu baru yang untuk atap ya. Ini di atap dulu yang dikerjakan. Jadi yang pertama permasalahan bocor itu udah tuntas, Iya, ya, tuntas dulu. masalah baru nanti Iya. soal ini Iya. finishing kan Betul. nah, Iya, begitu nanti. Ya. Oke sih. Kalau Mas Ide kemarin Oh iya, Kasus apa, Mas? Oh iya, di minggu lalu itu ada survei saya di daerah ini ya, rumah di daerah Tebet. Jadi Kayaknya ini menarik. Apa ini? ya? Sebenarnya ya ada sisi menariknya, tapi ya ada sisi gimana ya? Ada kayak ada persoalan yang memang sebenarnya bisa tidak terjadi gitu. Jadi persoalannya itu adalah ada kebocoran kamar mandi. Dia sebelumnya tidak bocor saat
ini bocornya di kamar ya, Iya. kamar utama gitu lah, kita bisa bilang kamar utama lantai 1 gitu. Dia ada kebocoran, kemudian dia ada satu waktu itu buat kamar mandi tambahan. Rumahnya ini kalau kita kategorikan juga belum lama sih, belum terlalu lama lah, masih kategori rumah modern ya. Itu dia buat kamar mandi di atas kamar itu, setelah buat kamar mandi dan dipakai jadi bocor kamar. Di atas kamarnya itu kan ada kamar mandi ya. Nah, bocornya itu karena pengerjaan kamar mandinya itu tidak benar. Jadi kalau kemarin waktu diperiksa itu ya, waktu survei banyak hal lah yang membuat bocor. Kan kalau kita lihat langsung itu kan kebetulan di sana itu plafonnya di kamar utama ada bagian yang ditutup gypsum, ada yang expose gitu ya. Nah, expose. Nah, jadi sangat kelihatan itu. Daknya Ya, rembes, rembesnya kelihatan itu banget kan, berarti. ya daknya rembes, ada flek-flek jamur daknya, kemudian ada bagian yang ditutup gypsum itu pas bagian pipa buangannya, kan maksudnya supaya rapi gitu ya dia pakai gypsum ya. Nah itu pipa-pipanya itu, gypsumnya itu dia pada menjamur juga. Itu dikarenakan memang kami kita lihat itu kemarin karena pipanya itu netes juga, pipa buangannya, terutama pas bagian itu ya groutingnya itu. Nah, pertemuan pipa dengan dak Ya, ya. Nah, itu yang betul. jadi sering ini ya. Pipa dengan dak itu celah-celahnya itu kan dia ada air yang bisa rembes di situ kalau nggak groutingnya tepat ya. Nah itu bocor. Jadi satu di situ, satu di rembes tadi daknya, satu lagi itu di sambungan pipa. Jadi tadi pipa dengan dak ya, kita sebut grouting tadi, groutingannya nggak benar ya. Itu terus ada satu lagi sambungan pipa dengan pipanya. Nah, itu fitting-fittingannya. Ya. Nah itu kemarin ya sewaktu menjelaskan dengan pemilik rumahnya itu beliau merasa terjelaskan, jadinya memang beberapa kali diperbaiki. Jadi ya ada kayak tadi disampaikan di rumah Bintaro itu ada kejenuhan, jadi dia sudah lama juga buat kamar mandi kok hasilnya malah buat bocor kamarnya gitu. Dan dia harus terpaksa memakai kamar mandi itu, nggak ada kamar mandi yang lain, jadi dia terus berkelanjutan untuk merasakan bocor itu. Oh sebentar. Nah itu dia buat kamar mandi itu ke siapa itu kok? Iya. Bisa jadi bocor itu. Iya, Ke jadi- temen atau rekanan atau Iya. kenalan atau Kontraktor. kontraktor. Iya. Nah itu. Jadi ini agak unik ceritanya. Jadi ceritanya itu beliau kebetulan orangnya agak terbuka ya. Jadi mau bercerita apa ya pengalamannya dia soal buat kamar mandi tentunya. Jadi dia buat kamar mandi itu ke orang yang dia sebut mandor. Kemudian dia kan ya sangat percaya dengan mandor itu. Kemudian saat pengerjaan itu mandornya kurang perhatian, kurang ya kalau kita bisa bilang kurang datang aktif untuk mensupervisi gitu ya. Nah itu bisa punya usut yang pemilik rumah kan juga merasakan bahwa pengerjaannya kok kurang pas gitu. Dia menilai dia sendiri yang pemilik rumahnya kok nggak pas ya kayaknya, walaupun dia secara pengetahuan teknis kan kurang ya, cuman dia merasa bahwa ini kok kurang pas ya, gini dipasang gini ya, kayak misalkan kalau kita bilang keramiknya kurang pas gitu kan dia. Itu terus tanyalah ke tukangnya yang ngerjain, terus tanya sih sebenarnya bukan tukang batu, tukang AC katanya. Jadi ada yang memang kurang kebetulan yang memang kurang pas ya, itu kita bilang ya. Ya. Coba-coba gitu. Iya, ya itu terjadi memang. Kalau saya perhatikan beberapa kita survei ya ada yang seperti itu kita temui. Ya memang apa namanya, kita sudah bisa salahkan seperti apa kan, memang realitanya gitu ya. Iya. Nah, cuma setelah hasil survei itu kita langsung sampaikan ke yang pemilik rumahnya itu, beliau ya menanggapinya baik. Dia memang merasa terjelaskan dan apa namanya, solusi sebenarnya kan solusi itu dibuat saat penyebabnya sudah jelas ya. Tadi kan kita jelaskan bahwa penyebabnya rembes, pipa, grouting itu ya dia akhirnya juga mau kita kerjakan jadinya. Nah itu memang kalau kita bilang perbaikan bocor kamar mandi yang model seperti itu banyak sih kita temui. Iya. Banyak sekali. Jadi banyak sekali kamar mandi yang entah itu waterproofingnya sebelumnya tidak sudah di waterproofing tapi tidak waterproof, atau waterproofingnya tidak benar memang gitu. Pengerjaannya atau gitunya ya. Ya memang kita temukan fakta-fakta di lapangan saat kita survei kan banyak itu kasus seperti itu. Iya. Dan terutama kaitannya dengan metode kerja yang dilakukan dalam proses pengerjaan itu tidak tepat. Iya.
sehingga harusnya dia buat kamar mandi itu bisa menyelesaikan masalahnya dia yang kekurangan kamar mandi. Iya, Jadi malah masalah jadi baru. persoalan bocor baru. Ya, Jadi terus bukan masalah baru. saya jelaskan juga soal metode pengerjaannya kan ya. Ya, jadi metode pengerjaan yang pengalaman kita sudah kita uji kan sudah terbukti sudah tidak bocor, efektif. Itu kan kita perlu memang kupas keramiknya. Iya. Kan itu bocor dirembes dak ya tadi ya. Kita kupas keramiknya dan juga kita kupas juga keramik dinding di sekeliling di bagian paling bawah. Supaya tujuannya adalah waterproofing yang bisa naik ke dinding ya. Karena persoalan bocor itu bisa jadi dari sudutan antara lantai dengan dindingnya. Iya. Nah, pojokan itu. Memang Jadi, kalau sepengalaman saya juga pertemuan dak plat lantai dengan dinding itu yang rawan sekali. Iya. ya itu Bocor, itu Mas. membuat jadi tengahnya kedap tapi pojokannya Betul, yang itu betul. jatuhnya Itu airnya yang di pojok. sering kelewat itu Iya, kadang waterproofing. iya. Nah, jadi itu kita jelaskan ya ke pemilik rumah itu, jadi dikupas dulu, kita bersihkan sampai ketemu permukaan betonnya sampai ya kita maksimalkan debunya tidak ada ya. Terus kita waterproofing. Kalau kemarin kita pakai itu yang semen base ya, bahan dasarnya semen yang di coating gitu ya, kuas gitu ya. Terus kita tes rendam setelah di waterproofing, kita pastikan bahwa di bawahnya itu di ruang kamar utama tadi sudah tidak rembes. Terus grouting-groutingannya kita perbaiki juga gitu. Jadi setelah semua tidak itu sudah dipastikan tidak bocor, kita pasang keramiknya lagi kan gitu ya metodenya ya. Iya. Jadi tidak asal main pasang keramik aja gitu kalau kamar mandi ya gitu. Dan kadang kan orang beranggapan bahwa kamar mandi bocor lantainya di nat aja cukup, itu sebenarnya kan tidak bisa seperti itu. Persoalannya itu di dak betonnya yang rembes itu. Dak beton dan groutingan tadi Ya, kan. groutingan tadi gitu. Itu yang paling umum kita temui ya. Gitu. Terus akhirnya kan kita kerjakan itu. Jadinya kita kerjakan dalam waktu 10 hari. Ini sudah kerjaan mungkin 5 hari ya. Jadi sekarang sudah tahap inilah pemasangan keramik. Sudah direndam? Sudah direndam kemarin. Dan Ya, kita terbukti pastikan tidak- dulu. Terbukti tidak netes ini. Iya, terbukti tidak netes. Dan itu memang langsung kita update terus progres pengerjaan perbaikannya ke pemilik rumahnya supaya beliau tahu tahapan dan memang sudah tidak bocor gitu. Iya. Itu yang utama justru kita. Ya. Di ini tergantung. Iya betul. Ya. Kemarin Mas Sugeng surveinya kemana kalau Mas Sugeng? Wah, kalau saya di minggu lalu itu survei ke daerah Pasar Rebo. Iya. Ya, jadi kasusnya ini bocor di kamar anak di lantai 2. Oh iya. Jadi ini orangnya info ke kita itu bahwa udah capek nyari tukang berulang kali dan bermasalah terus. Jadi capek dan nemu kontak kita untuk dibereskan. Kalau kita dari mana, Mas? Dari IG. Oh, dari IG. Dari IG. Jadi Iya, banyak sih yang main IG ya, tahu kita ya. Kalau kita dari IG, Iya. terus kita survei lah. Kita survei, terus saya periksa itu. Jadi di kamar anak itu ada 2 bagian yang bocor. Ya, yang pertama dia bocor di tengah-tengah tempat tidur itu ada tekanan. Jadi plafonnya itu ada lubangnya, ada titik lubang. Oh, Jadi, sampai berlubang. Sampai berlubang plafonnya. Berlubang dan juga sekelilingnya plafon itu ya jadi kompleks yang Jamur. itu. Selain itu juga di dinding samping. Dinding samping itu ini rembes. Itu rembesan. Terus saya periksa lah naik ke atas. Iya. Ya, saya cek. Terus usutnya usut dari ini saya sih sudah menduga-duga kalau biasanya bocor kalau sampai lubang ini biasanya terjadi di nok. Ya nok itu pasti di situ. Karena tetesan berulang ya. Nah, tetesan berulang. Tetesan Dan berulang, titik-titik terus- itu yang sering Iya. terjadi. Kalau udah nok ya jurek, Iya, sering betul. terjadi. Betul. Terus naiklah saya ke atas genteng dan diperiksa. Dan bener, yang saya lihat pertama itu noknya. Di noknya itu yang bagian kadukannya, sampingnya itu ada pada ngeprok semua. Crack. Iya. Jadi mau ngecrack lagi, cracknya masih tarta. Ini Oh, udah sampai lepas, lepas gitu gitu ya? lepas. Ya. Lepas. Dan saya lihat juga metode pemasangan noknya juga kurang tepat. Kurang tepat dari sini dia itu harusnya kan kalau dalam metode kita kan ini adukannya itu lebih terdalam dibanding noknya.
ya, lebih Iya. kecil Iya. dibanyak Iya. supaya air tidak meresap ke dalam adukan. Nah ini adukannya lebih Melebar. lebar, Lebih lebar dari lebar knocknya. Nah, itu. Masuk Sehingga lah itu ya. Nah, betul. air kalau Iya. itu ngikuti gelombang knocknya kan masuk ke dalam. Iya. Harusnya kan kita kasih jarak ya. Iya kasih jarak. Jarak air netes gitu ya. Air netes harus sampai. Iya. Dan itu kita lihat semua nggak di water. Udah dia ngeprok dan terlihat tidak di waterproofing. Oh. Itu Sudah usia berapa lama sampai ngeprok seperti itu? itu dia infonya itu 5 tahun yang lalu dari lokasi. Oh. Awalnya itu atapnya tidak seperti itu, dibuat seperti itu. Oh, renovasinya ganti atap. Iya, Waduh, dia dibuat iya, atap. iya, Jadi, iya. jadi Berat awalnya itu renovasinya dulu. jadi limas itu. Iya. Kemasan ya. Jadi selama 5 tahun itu belum pernah ada maintenance atap nok Ya, pertama. saya lihat tidak ada. Dia ngomong juga tidak ada. Padahal kalau yang kita ketahui kan nok itu kan perlu di maintenance Iya. sebenarnya. Perlu perawatan ada Berulang itu. supaya tadi itu tidak sampai terjadi sampai hal seperti itu. Jadi Minimal memang itu ya. Nah, Iya. orang itu kurang ini preventif berkaitannya dengan hal itu. Ya, Lalu kesadaran. ada kesadaran untuk Iya. merawat itu belum ada. Iya. Ya orang dalam melihat rumahnya kan sendiri-sendiri ya. Kadang Iya. orang yang rusak sedikit aja langsung Ya, buru-buru benerin, perhatian, gitu. betul. Perhatiannya itu tinggi. Perhatian. Tapi ada juga yang memang agak abe karena mungkin ya juga di sisi lain dia sibuk juga Ya, mungkin ya gitu. Iya. dan kurang Iya. ya mungkin enggak. Biaya juga, Mas. Biaya. Iya, Iya. pertimbangannya banyak lah. Ya, Iya. ya kita ya lihat ini aja, yang positifnya aja. Iya. Itu kan satu tadi kaitan bocor di nok. Yang kedua itu pinggir itu ya saya menduga ini mesti talang beton, ada talang beton. Pokoknya biar pinggir kan talang itu, dan ini memanjang. Biar lihat memang bener talang beton. Ya, ketika pinggir itu sepanjang rumah itu talang beton. Saya lihat ini memang dia itu tidak dibuat rubah naik, Iya, iya. jadi straight naik. Iya. Jadi dia tuh hanya sedikit permukaannya saja. Yang bagian samping itu masih pori-porinya masih kelihatan. Berarti sudutan itu. Ya, sudutan. Iya. Ya prinsipnya seperti kamar mandi tadi berarti. Iya. 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 Jadi sudutan antara plat talangnya sama ini Tanggulan belokannya. Nah, Nah, iya. itu tidak di waterproofing. Iya. Sehingga air kan meresap gitu kan itu. Sial itu. Ya. Dan buangannya kan dia itu jauh. Iya. Ya, buangannya jauh cuma satu. Hmm. Di sepanjang rumah itu mungkin sekitar 10 meter. Wah, iya. Jadi ada antrian air ya. Antrian air. Nah ini kalau antrian genangannya naik kan level air kan naik. Iya. Rembes Pas ke rembes ketinggian tertentu tadi itu ya. Iya. 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 Betul. Iya. Itu sepanjang rumah itu ya rembes semua. Itu sepanjang kamar. Kamar itu kan di lantai 2 yang pinggir itu kan kamar. Itu dia rembes. Ya solusi yang kita berikan ke klien ini yang pertama kaitan bocor tadi ya kita tawarkan bahwa noknya itu harus kita bongkar kan nanti dengan masalah. Itu genteng apa tadi ya? Gentengnya keramik. Oh, genteng keramik. Ya, genteng keramik. Iya. Sebenarnya secara genteng dia udah gentengnya bagus. Iya. Keramik. Udah timeless-nya lama ya itu udah. keramik kan timeless dia. Iya, timeless ya. Ya. Jadi tapi orang tahu kaitannya dengan kadang kan meskipun genteng keramik dia pas pertemuan di nok itu kan kadang pemasangannya tidak benar sehingga airnya masih meresap ke dalam ini kan. Kalau potongannya dia tidak sampai bertemu kan lubangnya gede kan. Oh iya. Pas pemasangan nok itu kan Celahnya. ada celahnya. Ya itu kita yang khusus yang area bocor itu kita bongkar. Iya. Kita pasang dengan benar yang adukannya lebih kecil dibanding genteng noknya. Itu satu. Selain itu juga seluruh noknya kita waterproofing ulang. Iya. Semua. Jadi kita waterproofing ulang, yang crack-crack kita isi dengan bahan isi. Ya. Jadi kita isi. Karena kita nggak tahu juga ya kalau nok itu bocor di mana kan. Betul. Iya. Penting kita tindakannya adalah setiap retak kita perbaiki. Iya, itu sebagai Iya. preventif kita. Iya, gitu. Jadi sekalian juga untuk antisipasi bocor berikutnya. Iya. Ya. Kan toh saat kita cek nggak hujan kan sebenarnya. Iya. Jadi kita nggak tahu posisi tetesannya Iya. di. Iya. Nah, itu. Iya. Jadi Itu nok lain yang tidak bermasalah yang belum sampai bocor itu diperbaiki juga atau ya kita ikut ini ikutkan dalam waterproofingnya. itu termasuk Nah, jadi dan sekali tapi tidak dibongkar ya? Tidak dibongkar. Iya. Cuma yang parah, yang bagian dari bocor kita buka, kita ganti baru. Iya. Iya. Yang area yang lain tidak, ini kita waterproofing karena dari situ
dilihat Masih tidak bisa di- dipertahankan karena ya. tidak dipertahankan, Iya. tapi tidak di waterway. Iya. Nah ini ke depan kan masih ada potensi Iya, bocor iya. susulan. Ini mumpung. Nah, jadi dalam pekerjaan kita antisipasi dengan sekalian kita Iya. waterway. Betul. Jadi itu. Itu sudah tepat gitu. Iya. Nah itu yang satu tadi kaitan dengan solusi bocor nol. Iya. Yang kedua ya kita talang tadi, ya kita kupas scriptnya. Iya. Terus yang jadi yang tadi yang pori-pori tadi kita Plaster dulu. dulu. Menggunakan plasteran yang transparan, yang kedap. Iya. Jadi dibandingkan semen yang lebih Lebih banyak ya. banyak dibanding ini kan dibanding plaster biasa. Iya. Supaya menghindari pori-pori. Iya. Baru kita waterproofing ulang. Waterproofing sampai naik. Pakai tadi sama dengan ini rencananya waterproofingnya. Iya. Iya, Nah, semen base ya. Semen Semen ya? base, Iya. semen base. Karena semen base itu kelebihan semen base kan dibanding kita pakai membran yang tadi kan semen base bisa nutupi bentuk Iya. area yang Dan juga secara biaya pun lebih efisien Iya, sebenarnya. Iya, efisien. bisa, betul. ya. Jadi kita waterproofing ulang semua. Ya kita juga setelah itu kita tes kedap juga Iya. kaitan memastikan ya Penting bahwa itu ya. ini udah tidak bocor lagi. Iya. Growthingnya juga bermasalah atau Nah, kita? growthingnya kita juga growthing ulang. Oh iya, Untuk pipa drainnya itu ya. antisipasi Saringannya itu ya. Kita Oh, growthing ulang area pipa drainnya ya untuk antisipasi kaitannya dengan nanti pas kan dalam proses pembongkaran itu kan ada area Oh, utara iya, kan. betul. Nah, itu Iya. potensi retak kan nih. Iya. Jadi kita antisipasi dengan kita growthing tadi growthing ulang supaya antisipasi benar-benar aman semuanya. Iya. Jadi jangan sampai satu masalah beres Nah, timbul itu kan masalah baru. Iya. Masalah baru. Ya, Iya. itu kan kita ada Kita kayak solusi. gitulah, kita kayak gitu. Tidak solutif itu namanya. Memberikan satu masalah muncul masalah lain itu Iya. udah solutif namanya. Iya. Jadi kayak gitu dan kita sudah sampaikan usulan kita dan orangnya setuju dan kita Sudah mulai kerja ya? ya udah kita kerjakan langsung kita kerjakan dan dalam proses sekarang Iya. kaitan dengan masalah tadi ini sih kemarin di tes rendam sudah tidak ada masalah dengan Berapa lama kesulitan? minimal 1 hari 1 malam. Iya. Sudah cukup sih itu. Sudah melihat hasilnya sudah sangat cukup. Cukup ya. Jadi untuk memastikan bahwa itu memang benar-benar tidak ada air lagi kan yang besar. Jadi 1 hari 1 malam ya udah cukup. Iya. Itu sih. Ya. Itu sih dari saya. Atau Iya. kamu ada bocoran lain ya gitu? Sebenarnya kan bocor itu banyak ya. Setiap Iya. survei kan ada beberapa pertanyaan atau soal problemnya itu bocor. Cuman kita mungkin bahas satu dulu deh. Iya. Di, Ya, itu cukup di- kan, di gitu, acara cukup sesi sih. ini ya. Iya. Nah, nanti kita bisa sharing lagi Iya. di season selanjutnya ya kita ya. Iya. Kita cukup ya kita. Iya. Cukup. Iya. Ya, dadah. Dadah.